Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara Lintas Arta Webinar. Optimize your virtual team's productivity with a secure and comprehensive collaboration tool. Mohon jangan beranjak dulu, karena saat lagi live event akan segera dimulai. Terima kasih. Innovation. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Yeah, hello. Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders, and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintasarta, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and at the same time provide the edge to succeed in future competition. Here, we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintasarta is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems. Your ICT systems. Lintasarta, empowering your future. Lintas Arta telah hadir dan melayani pelanggan dari berbagai segmen industri selama lebih dari 32 tahun. Lintas Arta saat ini telah bertransformasi dari perusahaan yang memberikan jasa layanan data communication menjadi perusahaan ICT Total Solution yang memberikan layanan dan solusi secara end-to-end. Sesuai dengan tema webinar pada siang hari ini, Lintas Arta bersama dengan Zimbra akan coba membahas terkait teknologi atau lebih tepatnya tools koordinasi yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini yang telah menerapkan konsep remote working. Perkenalkan, saya Bagus Chandra Pratama yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan.
Oke, saat ini kami telah hadir, kami bersama representatif dari Zimbra, ada Ibu Ellen Santoso selaku Senior Territory Manager Zimbra. Selamat siang, Bu Ellen. Selamat siang, Pak Bagus, dan juga teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar ini. Silahkan. Selamat siang, Bu Ellen. Beserta Bapak Luki Kurniawan selaku VP Lintas Arta. Selamat siang, Pak Luki. Selamat siang, Pak Bagus. Selamat siang, Bu Ellen. Dan selamat siang saya ucapkan untuk para peserta webinar Lintas Arta pada siang hari ini. Selama sesi webinar ini, jika ada hal yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber, silakan menuliskan pertanyaan Anda di kolom Q&A, dan saat sesi tanya-jawab nanti akan kami bacakan untuk dijawab oleh narasumber. Nah, ada yang menarik nih di webinar kali ini. Tepatnya saat sesi tanya-jawab nanti, akan ada 5 penanya terpilih masing-masing yang akan mendapatkan hadiah berupa saldo OVO atau GoPay senilai Rp300.000. Selain itu, menjelang akhir acara nanti, juga akan kami berikan link pengisian feedback webinar. Untuk 10 orang pengisi yang beruntung juga akan mendapatkan door prize berupa saldo OVO atau GoPay masing-masing senilai Rp100.000. Oke. Sebelumnya kita akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Ellen. Kebijakan pemerintah terkait physical distancing sebagai akibat adanya pandemi membuat proses bisnis di perusahaan turut berubah. Salah satu perubahan tersebut yakni dalam hal koordinasi tim kerja. Kini koordinasi dengan tim kerja terpaksa harus dilakukan secara virtual. Untuk menjaga produktivitas karyawan dalam koordinasi virtual tersebut, nampaknya perusahaan butuh tools koordinasi yang tepat saat ini dan ke depannya. Ibu Ellen, melihat hal ini, apa solusi yang dapat ditawarkan oleh Zimbra untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bu Ellen? Ya, terima kasih Pak Bagus. Ya, jadi tahun ini memang tahun yang berbeda ya dari tahun-tahun yang lalu, jadi sangat spesial nih. Dikarenakan mungkin ada pandemi, jadi working from home, working from anywhere itu sudah menjadi new normal buat setiap orang. Dan saat ini banyak sekali perusahaan yang tidak bisa menunggu waktu untuk bisa pulih lagi seperti dulu. Bisnis harus berjalan. Oleh karena itu, mereka mencari ya solusi di tengah-tengah musim pandemik ini untuk bisa terus menjaga produktivitas karyawan, pekerja mereka, sehingga bisnis atau usaha-usaha masih terus bisa diselamatkan. Jadi, Zimbra dari awalnya memang dikenal hanya sebagai penyedia platform email saja. Tapi dengan seiringnya kemajuan teknologi dan juga untuk memenuhi demands dari para pengguna, jadi Zimbra telah berhasil menghadirkan solusi kolaborasi lengkap di Zimbra 9 atau Zimbra 9, dan nanti saya akan coba elaborasikan lebih jauh di sesi saya nanti berikutnya. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Ellen. Oke. Kami ingatkan kembali kepada peserta, jika ada pertanyaan silakan untuk menuliskan di kolom Q&A dan nanti akan kami respon untuk jawabannya. Baik, kita lanjutkan, namun sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, kita jeda sebentar sembari melihat video dari Zimbra. For any employee in any industry, access to corporate information such as email, contacts, and calendars is critical to success. And in this day and age, the ability to keep up with work from smartphones, tablets, and laptops during meetings or while traveling has become essential. To achieve all this, the right email and collaboration tools are key. You need tools that offer complete mobility, synchronization, and control across your entire organization. Tools that are fast, efficient, and self-provisioning, secure across every device, reliable so users aren't losing data as they switch between devices, and minimal in both total cost of ownership and footprint. But can one tool really meet all of these needs? Zimbra can.
As the world leader in open source email and collaboration, Zimbra provides private and secure synchronization of mail, calendar, contacts, and tasks anytime, anywhere, and across any device, so your users can focus on what's important to them, their job. To do this, Zimbra uses a combination of technologies to ensure complete integration, support, and data retention, including ActiveSync to sync mobile and tablet devices and more recent versions of Outlook on the desktop, Exchange Web Services to bridge the gap between Zimbra and the Mac operating system, Zimbra Connector for Outlook, which brings the Zimbra experience to Microsoft Outlook users, and Zimbra Desktop, which provides a free offline experience for those who need to move with their laptops regardless of operating system. Finally, Zimbra supports all open standards such as CalDAV, CardDAV, IMAP POP, and SMTP, ensuring users can truly view their Zimbra mailbox content like email, contacts, and calendar in any mail client such as MacMail, Outlook, and Thunderbird. Ensure your email and collaboration tools are available anytime, anywhere, on any device. Make communication as easy as it should be with Zimbra. Start your free demo today at www.zimbra.com. For any employee in any industry, Oke, Baik, ya terima kasih Mbak videonya. Jadi mungkin bisa tolong ditampilkan slide-nya. Ya, oke. Halo Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, selamat siang sekali lagi dan salam kenal. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada pihak Lintas Arta yang sudah memberikan kesempatan bagi saya sebagai representasi Zimbra di sini dan bisa share sedikit mengenai Zimbra 9. Ya, topik yang akan saya bawakan hari ini adalah bagaimana Zimbra 9 bisa membantu aktivitas kolaborasi Anda secara mudah dan aman. Nah, saya akan mulai sharing dengan siapa sih Zimbra ini dan seperti apakah Zimbra sekarang. Zimbra adalah salah satu leader di email kolaborasi software berbasiskan open source yang sangat dikenal ya sama teman-teman di sini. Untuk saat ini sudah ada lebih dari sekitar 1 juta pengguna secara global. Customer kami melingkupi banyak industri. Jadi tidak hanya di badan pemerintahan saja, tetapi juga di institusi pendidikan, service provider, dan small medium enterprises lainnya juga. Jadi Zimbra sekarang tidak hanya sebagai penyedia platform email saja, tapi juga menawarkan fitur-fitur seperti file atau document sharing, instant messaging, audio atau video chat. Sedangkan dari sisi deployment, Zimbra juga menawarkan fleksibilitas baik on-premise ataupun di cloud hosting environment. Nah, untuk ini nanti saya akan share lebih detail di slide-slide berikutnya. Saya akan mulai dengan topik bagaimana Zimbra 9 menjaga keamanan email Anda. Untuk meningkatkan sekuritas di seputar email Anda, Zimbra menawarkan fitur-fitur seperti 2FA, atau Factor Authentication, S/MIME, Remote Web untuk mobile device Anda, Archiving dan Discovery untuk legal compliance atau audit yang diperlukan bagi perusahaan Anda. Nah, fitur-fitur ini sifatnya natif, jadi Anda tidak perlu membeli tambahan tool atau software lainnya lagi untuk melengkapinya. Yuk mari kita coba ulas satu demi satu secara singkat. Untuk 2FA, fitur ini dilengkapi dengan LDAP password, 6-digit number di devices seperti OTP, seperti Google Authenticator, Microsoft Authenticator, dan beberapa lainnya. Ini juga untuk memastikan akan ada beberapa layer autentikasi dalam membantu dari sisi keamanan email Anda. Untuk S/MIME adalah yang cara paling mudah untuk melakukan sign dan encrypt email. Jadi fitur ini akan menjaga keamanan email yang lalu lalang melalui metode encryption. Baik data at fly atau data at rest, semua akan terenkripsi. Zimbra juga mensupport S/MIME di web browser. Untuk mobile sync, jadi di era digital seperti sekarang ini ya, akses data dari mobile devices ini menjadi sangat umum. Jadi kita harus memastikan keamanan dari pengguna mobile devices.
Jadi Simbra tidak hanya menawarkan protokol untuk mobile seperti ActiveSync, GaLookup, Calendar Sync, tapi juga melakukan remote web secara mudah. Contohnya kalau ada misalnya karyawan yang keluar ya dari organisasi atau ada karyawan yang kehilangan handphonenya, ya Anda nggak perlu khawatir, Anda bisa melakukan remote wipe email atau data secara mudah di mobile device yang hilang. Demikian juga Anda bisa menentukan mobile device yang mana yang bisa Anda hanya tentukan melakukan akses email atau data perusahaan. Jadi itu hanya mobile devices yang di-approve saja oleh perusahaan untuk bisa digunakan. Itu juga bisa dilakukan. Untuk dari porsi legal compliance atau archiving di sini ya. Jadi fitur ini sangat kritikal, terutama untuk perusahaan finansial atau badan pemerintahan yang diharuskan menyimpan data mereka di periode beberapa tahun dalam memenuhi kriteria legal compliance mereka. Jadi setiap email yang keluar dari organisasi, Simbra email akan mengcopy dan disimpan di archive mailbox. Dan meskipun email itu dihapus atau karyawan yang sudah meninggalkan organisasi tersebut, perusahaan masih tetap memiliki salinannya. Ya, dan ketika auditor ya datang dan meminta data-data dari email Anda, jadi tinggal minta tim administrator Anda saja, bisa secara mudahnya bisa mendapatkan kembali melalui admin console dari archive mailbox. Nah, sedikit dari sisi MTA, Simbra mensupport fitur sekuritas seperti teknologi SPF, di KAM, di MARC, untuk melindungi domain dan email Anda dari spoofing. Ya, next please. Topik berikutnya adalah cara mudah melakukan kolaborasi dengan Simbra 9. Simbra secara natif sudah ada tool kolaborasinya dan juga menawarkan extensibility untuk bisa integrasi dengan tool-tool yang sudah pada umumnya digunakan. Bisa move on, please. Ya, jadi seperti Slack, Dropbox, Zoom, Google Drive, dan lain-lainnya. Jadi jikalau Anda sudah menggunakan tool-tool tersebut, Anda bisa terus menggunakannya dan mengintegrasikan dengan email Simbra secara mudah. Tetapi kalau Anda masih belum memiliki tool kolaborasi, Anda juga bisa dapatkan tool kolaborasi tersebut di Simbra 9. Kemudian untuk Simbra Connect, memampukan Anda melakukan one-on-one atau group chat, group video calling, file sharing, screen sharing, semuanya bisa dilakukan melalui Simbra Connect. Untuk fitur ini memang sifatnya terpisah dan memerlukan lisensi tambahan. Jadi nanti mungkin di sesi demo lanjutnya dari pihak Intas Arta akan showcase sedikit mengenai ini. Dan juga dengan Simbra Doc atau Drive, memberikan kemampuan untuk bisa meng-create dokumen ya, spreadsheet atau file presentasi yang seringnya digunakan dan kita bisa melakukan share untuk di dalam maupun di luar organisasi. Dokumen juga bisa di-upload di Drive dan Anda juga bisa melakukan kolaborasi bersama dengan kolega Anda secara real time dimanapun Anda berada. Dan yang pasti Simbra Doc atau Drive ini sudah termasuk di dalam Simbra Network Edition. Jadi sudah built-in dan tidak akan ada tambahan biaya. Dari sini Anda juga tidak perlu pindah ya dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Semuanya bisa dilakukan melalui single web interface. Ya, next please. Simbra memberikan fleksibilitas untuk mengintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah Anda investasikan sebelumnya. Seperti tadi yang saya sudah bicarakan sebelumnya, ya, supaya nggak sia-sia ya investasi yang sudah Anda keluarkan sebelumnya, dan bagaimana kalian bisa leverage kembali aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi seperti Zoom, di sini ada Webex, Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan listnya akan terus bertambah sesuai dengan keperluan bisnis Anda. Simbra akan terus berkomitmen untuk mendukung aplikasi apa saja yang Anda gunakan untuk bisa meningkatkan produktivitas Anda. Berikutnya, ya. Nah, ini seperti tadi yang saya sudah utarakan di awal sesi, saya akan share lebih detail mengenai deployment option secara singkat. Ini deployment yang available dari lisensi Simbra yang kami tawarkan.
Jadi pada dasarnya ada dua jenis deployment option ya. Yang pertama itu on-premise dan yang kedua the cloud. Untuk on-premise option, Anda bisa memilih antara perpetual license atau subscription license. Nah, ini seringnya dibilangnya annual license. Nah, bedanya apa sih ini keduanya? Mungkin beberapa sudah familiar, tapi untuk for the sake of yang belum mungkin familiar, saya akan coba jelaskan sedikit. Jadi untuk perpetual di sini adalah sifatnya permanen lisensi yang hanya perlu dibeli sekali saja seumur hidup, dan tiap tahunnya kami biasanya sarankan untuk memperbaharui SNS-nya untuk bisa terus mendapatkan update atau upgrade versi, atau jikalau ada support teknis yang memang harus di-log ke kami, itu akan mendapatkan support langsung dari tim Zimbra Support. Sedangkan untuk model subscription atau annual yang di tengah sini, ini diperlukan pembelian lisensi dan support tiap tahunnya. Jadi jikalau tidak di-renew, maka fungsi-fungsi utama email bisa tidak berjalan. Nah, model yang terakhir, model yang paling kanan adalah email cloud service, di mana ini akan di-hosting oleh business service provider kami, seperti aplikasi Lintas Arta. Jadi Anda tidak perlu repot ya menyediakan atau maintain infrastruktur seperti apa ya, server, storage, security, bahkan human resources untuk menjaganya atau maintain-nya. Jadi semua ini bisa didapatkan melalui service cloud yang available dan bisa dilakukan pembayaran modal bulanan sesuai penggunaan. Dan ini kebetulan sekali nih Lintas Arta mempunyai layanan yang lumayan variasi dan luas. Jadi kalau memang lebih ke arahnya ke on-premise atau ke cloud, mereka ada untuk memberikan dua jenis pelayanan ini. Jadi nanti mungkin di sesi setelah ini, mungkin di sesi Pak Luki, beliau akan membahas lebih jauh dan dalam mengenai hal ini, dan layanan jenis apa saja yang mereka tawarkan saat ini. Ya, demikian sharing singkat dari saya. Semoga bisa memberikan informasi yang baru dan berguna bagi teman-teman di sini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, Pak Bagus. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ellen atas penjelasan yang bagus sekali. Kita bisa lihat bahwa sekarang Zimbra sendiri itu tidak hanya email, tapi sudah banyak sekali tools kolaborasi di dalamnya ya Bu ya. Oke, sekarang kita coba beralih ke Pak Luki. Menurut Pak Luki, dengan adanya pandemik saat ini, sisi positifnya yakni semakin banyak hadir inovasi collaboration tools dalam rangka membantu perusahaan dalam menjaga produktivitas karyawan. Salah satu solusi tersebut yakni Zimbra yang sudah dipaparkan oleh Bu Ellen tadi ya. Ya, betul. Kalau dari Lintas Arta sendiri Pak, bagaimana Lintas Arta itu nanti di saat situasi seperti ini hadir dan mengemas layanan manajemen menjadi satu collaboration tool Pak Luki? Oke, terima kasih banyak Pak Bagus dan tadi Bu Ellen untuk pemaparannya. Sekitar 15 menit ke depan saya akan coba nih untuk kita diskusi ya Mas Bagus ya. Pertama untuk berbicara tentang layanan Lintas Arta Management yang powered by Zimbra. Nah, kalau kita berbicara manajemen, sebetulnya yang muncul pertama kali di benak peserta webinar adalah email yang dimiliki Bapak atau Ibu itu dikelola oleh pihak ketiga. Nah, sebetulnya yang kita lihat sekarang itu trennya sudah berubah. Sehingga sekarang apa yang kita ingin tawarkan yaitu adalah sebuah layanan manajemen yang bisa memberikan tidak hanya email services, tetapi juga collaboration secara luas. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi ada email, terus ada collaboration, komponen yang penting juga di sana adalah security. Jadi karena kolaborasi ini kita banyak sharing data-data internal perusahaan. Nah, ini kita sangat penting nih, bagaimana kita bisa menjaga security dari mail yang kita deliver ke Bapak dan Ibu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ellen juga, tadi ada beberapa fitur security seperti S-MIME dan juga ada archiving.
Nah, itu banyak fitur-fitur security yang memang sudah dimasukkan dalam Zimbra 9, tapi itu pun kita enhance lagi, sehingga ini bisa menjadi salah satu nilai tambah bagi peserta webinar Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, manajemen Zimbra ini kita ada 4 komponen besar, yaitu pertama kita berbicara ada Zimbra Drive, Zimbra Connect, Zimbra Zimlet, dan juga yang terakhir ini ada Zimbra Dock. Saya akan loncat sedikit berbicara tentang Zimbra Zimlet. Ini sebetulnya yang membuat Zimbra itu sekarang semakin powerful karena banyaknya partner ekosistem yang dapat mengintegrasikan solusi Zimbra collaboration ini dengan pihak-pihak yang lain. Dan juga semakin besarnya ekosistem tersebut di Zimbra 9 menyebabkan tadi Bapak dan Ibu akan semakin mudah untuk menyimpan data, untuk juga mengkoneksi kolaborasi, dan juga berkolaborasi dalam membuat dokumen ataupun ya dokumen yang sering kita gunakan untuk perkantoran. Nah, selanjutnya lagi adalah yang kita lihat sekarang dari sisi infrastrukturnya. Infrastrukturnya sendiri untuk lintas Arta Management yang powered by Zimbra, itu kita menggunakan cloud infrastruktur yang di-hosting di lintas Arta. Jadi pengelolaannya itu full end-to-end, itu dilakukan oleh lintas Arta, di data centernya lintas Arta, cloud lintas Arta, dan pastinya mail services yang powered by lintas Arta. Dan itu semua dijaga availability-nya dengan SLA yang tinggi, sehingga kita bisa memberikan layanan manajemen itu 24/7. Nah, tidak hanya itu, dari sisi infrastrukturnya, kita juga bangun bagaimana kita bisa memberikan value atau benefit dalam bentuk reporting secara periodik. Jadi kita ada reporting bulanannya, sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat berapa banyak yang menggunakan email, berapa besar storage-nya, dan juga berapa banyak yang kirim email, serangan yang terjadi, itu semua kita bisa lihat dalam activity reporting ini. Dan yang terakhir ini kita berbicara bagaimana supaya infrastruktur dan layanan ini secure, sehingga saat ini kami punya Secure Mail Gateway yang menjadi benteng pertahanan untuk lintas Arta Management Power by Zimbra. Baik Pak Luki. Jadi seperti itu tadi yang kita punya di lintas Arta Pak Luki ya. Betul sekali. Tadi juga sempat di-mention oleh Bu Ellen bahwa lintas Arta sebagai salah satu Zimbra Business Service Provider atau BSP. Ya. Keuntungan apa lagi Pak yang bisa kita dapat dari BSP lintas Arta Pak? Oke, pertanyaan yang bagus Pak Bagus. Jadi kita lintas Arta sendiri ini sudah cukup lama ya kita menjadi BSP-nya Zimbra, itu sudah hampir masuk tahun ke-8 saat ini. Dan selama kita berkolaborasi dengan Zimbra, kita melihat adanya saving atau efisiensi yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sebetulnya peserta webinar ya di sini. Di sini kalau kita lihat bahwa dengan ada 3 model untuk memberikan layanan mail khususnya untuk Zimbra 9 tadi. Di paling kiri di gambar ini kita berbicara kalau deployment-nya itu kita bangun semuanya sendiri. Jadi data center, terus infrastrukturnya disediakan oleh Bapak dan Ibu pelanggan kami. Dan juga kalau kita lihat di sini sekarang tengah-tengahnya nih, ada penurunan biaya sekitar 31%. Itu dibandingkan dari kita kalau deploy sendiri di premise di tempat data center Bapak dan Ibu. Sehingga kita ada saving sekitar 31%. Nah ini perhitungan ini kita coba analisa berdasarkan pengalaman kami mengelola layanan manajemen Power by Zimbra. Dan yang
paling kanan itu yang paling efisien. Kalau kita lihat di sini, efisiensinya itu bisa sampai 65%. 65% apabila kita bandingkan antara Bapak running semua dan Ibu running semua managed mail servernya sendiri. Nah, ini dibandingkan dengan kalau semuanya itu modelnya managed service. Jadi dideploy di cloud-nya Lintas Arta, sehingga dari sisi biaya itu bisa sangat efektif karena semua infrastrukturnya sudah disediakan, kita punya infrastruktur yang besar sehingga di sana ada economy of scale-nya. Sehingga dari sisi operasional lebih gampang, sisi security Lintas Arta akan jaga, dan juga dari sisi operasional tentunya tim-tim dan engineer kami yang berpengalaman selama hampir 8 tahun tadi untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Bapak dan Ibu pelanggan kami. Seperti itu kira-kira Mas Bagus. Oke, terima kasih Pak Luki. Menarik sekali ya BSP di Lintas Arta Pak Luki ya. Ya. Oke, selanjutnya pasti rekan-rekan peserta webinar di sini bertanya-tanya dong, gimana sih pengalaman Lintas Arta dalam menghadirkan layanan managed mail ini Pak Luki? Oke, jadi selama hampir lebih kurang itu 8 tahun, kita ada beberapa pengalaman menarik nih yang bisa kita share. Sebetulnya apa saja sih yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana cara kita memberikan solusinya. Nah, ini kami coba ambil contoh melalui 3 industri ya. Yang pertama ini kita berbicara terkait dengan industri finansial bank. Nah, di industri finansial bank ini, salah satu pelanggan kami itu ada di salah satu bank pembangunan daerah. Di kala itu pelanggan kami ini masih menggunakan email service yang sifatnya masih basic. Jadi dia benar-benar hanya untuk layanan email. Dan sistemnya cukup, harganya cukup mahal untuk di-maintain, kurang user-friendly, dan juga servernya ini masih tidak di Indonesia. Jadi servernya masih ada di luar, sehingga tantangannya sebetulnya setelah problemnya tadi kita coba pahami, itu adalah bagaimana pelanggan ini bisa mengakses sistemnya itu melalui HP. Karena sistem emailnya ini tadinya hanya bisa melalui komputer atau PC. Dan juga tantangannya juga terkait dengan security-nya, dan juga bagaimana punya sistem backup tadi yang mumpuni, yang bisa memenuhi kebutuhan bank tersebut. Dan untuk jawabannya sendiri, sebetulnya Lintas Arta memberikan solusi tidak hanya dari sisi collaboration-nya saja, dari sisi Zimbra, tapi kita juga Lintas Arta berkolaborasi dengan tim security kami untuk memberikan sebuah secure email collaboration yang memiliki SLA yang tinggi dan juga punya fitur active sync sehingga bisa diakses di mana saja menggunakan mobile phone, dan juga tentunya dengan efisiensi yang tinggi ya, dengan low TCO yang sangat baik. Nah, contoh yang kedua itu adalah kita berbicara tentang industri yang finansial non-bank. Nah, di finansial non-bank ini yang menarik adalah pada saat dikelola sendiri, ini banyak sekali masalah, khususnya masalah mengirim dan menerima email. Jadi pada saat mengirim email, banyak usernya itu yang kesulitan karena sudah dikirim tapi penerimanya ini tidak mendapat email tersebut. Dan pada saat dieskalasi juga pihak ketiga yang mengelola sistem ini pun responnya kurang baik. Nah, tantangannya itu tadi sudah disampaikan sedikit dari sisi permasalahannya adalah pada saat masalah muncul, ini di sini pihak ketiganya responnya sangat lambat, sehingga yang tadinya emailnya itu urgent dan juga penting, tidak dapat disampaikan dengan cepat dan juga dengan baik. Dan yang kedua adalah berbicara tentang fitur-fitur dari email yang dibutuhkan. Karena sekarang tadi
dengan adanya dorongan COVID, nah ini permintaan terhadap fitur-fitur email itu tidak bisa dengan yang basic saja. Sehingga solusinya sendiri adalah dari Lintas Arta kita menyediakan sebuah layanan managed mail yang pastinya memiliki respon time dan resolution time yang cepat, dan juga kita sudah punya built-in anti-spam dengan teknologi yang sudah teruji secara global. Terus juga kami juga menyediakan Zimbra Connect untuk menyediakan fitur yang komprehensif dan juga pastinya lower TCO. Nah ini penting sekali bahwa saat ini email itu sudah menjadi sebuah kebutuhan yang basic, yang fundamental. Tapi sekali lagi bahwa email sendiri pun perlu dilindungi dengan sistem security yang mumpuni. Nah, contoh case yang ketiga, ini kita bicara di segmen transportasi ini. Nah, di segmen transportasi ini kita melihat bahwa kebutuhannya itu adalah, atau tantangannya dulu ya, tantangannya dulu adalah mereka itu perusahaan ini itu punya masalah dengan server mailnya mereka. Jadi somehow servernya itu sering crash dan juga semakin lambat responnya, sehingga akhirnya teman-teman IT-nya bilang ini sepertinya kita perlu coba cara lain. Nah, jadi tantangannya sendiri itu kita bagaimana dengan jumlah user yang banyak, yang ada ribuan jumlahnya, itu sistemnya tetap stabil, tetap scalable, dan juga bagaimana pihak ketiga yang nantinya ditunjuk, yang nantinya Lintas Arta itu memberikan layanan dan support yang cepat. Nah, solusinya ini sendiri kami rasa sangat cocok dengan tantangan yang dihadapi oleh pelanggan pada saat itu. Jadi Lintas Arta Managed Mail powered by Zimbra ini, kita bisa menyediakan sebuah platform email yang 100% datanya ada di Indonesia dengan SLA yang tinggi 99,9%, dan juga bagaimana Lintas Arta juga bisa menjawab response time dan juga resolution time jikalau pelanggan ada kesulitan atau ada masalah terhadap penggunaan sistemnya. Kira-kira seperti itu, Mas Bagus. Jadi kita punya banyak cerita nih tentang kesuksesan Lintas Arta menggunakan menyediakan layanan ini untuk pelanggan-pelanggan kita. Tapi mungkin waktunya terbatas ya, jadi betul. Ya ini kita contohnya 3 tadi saja. Menarik Pak Luki. Jadi sebenarnya memang kita punya banyak cerita Pak Luki ya, tapi Betul karena sekali. keterbatasan waktu kita cukup memberikan 3 ya Pak ya. 3 saja cukup, ya mudah-mudahan. Oke, selanjutnya pasti di sini juga teman-teman peserta webinar ingin tahu Pak, bagaimana caranya kalau mau berlangganan Lintas Arta Managed Mail Zimbra ini Pak? Oke, jadi caranya itu sangat mudah Pak Bagus ya. Jadi kita ada 4 langkah yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu peserta webinar, yaitu nanti bisa langsung mengisi kuesioner yang sudah kami sediakan, dan di situ nanti bisa diceritakan misalnya kebutuhan email Bapak dan Ibu, ada berapa banyak jumlah pegawainya, terus fitur-fitur apa yang dibutuhkan. Nah, dari situ setelah kuesioner singkatnya bisa dikirimkan nanti lewat ke email ke salah satu rekan-rekan sales Lintas Arta, dan tentunya saja untuk mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar kali ini, kami memberikan gratis 1 bulan untuk mencoba menggunakan Lintas Arta Managed Mail powered by Zimbra. Seperti itu Mas Bagus. Wah, ini cukup menarik sekali nih. Jadi rekan-rekan peserta webinar semuanya bisa mendapatkan gratis trial 1 bulan untuk Zimbra ini dan bisa langsung mencoba sendiri seperti apa
enaknya menggunakan Zimbra, kemudahannya, dan juga manfaat dari PSP Lintas Arta sendiri. Oke, menarik sekali Pak Rugi atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, dari kami juga mengingatkan kembali kepada peserta, jika ada pertanyaan dipersilakan untuk menuliskannya di kolom Q&A, dan juga nanti kami akan memberikan feedback form di akhir webinar melalui yang telah di-share. Oke, setelah mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ellen dan Pak Luki tadi, saya penasaran nih, tentunya juga yang lain juga penasaran dengan tampilan Zimbra versi 9 atau Zimbra terbaru ini. Dan saya kira Bapak Ibu semuanya juga pasti akan pengen tahu seperti apa. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, rasa penasaran kita nih, sudah bergabung bersama kita ada Pak Yudi Erawan selaku Product Development Lintas Arta untuk produk Zimbra Email Collaboration. Selamat siang menuju sore Pak Yudi. Selamat siang menuju sore Mas Bagus. Baik. Oke, Pak Yudi, jadi kami semua sudah penasaran nih Pak dengan tampilan dan kapabilitas kemampuannya Zimbra Pak. Apa boleh didemokan Pak? Oke, siap Mas Bagus. Oke, apa sudah muncul Mas Bagus? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, salam kenal. Dan kita ini sudah masuk di halaman login Zimbra 9, tapi sebelumnya saya mau memberikan informasi dulu bahwa untuk mengaksesnya itu cukup mudah. Bapak Ibu tinggal menggunakan browser aja di handphone, di laptop, terus nanti ini juga dari domain, ini kan domainnya masih Lintas Arta ya, ini nanti bisa di-customize menggunakan perusahaan Bapak Ibu.com.co.id dan lain-lain. Terus dari sisi web interface-nya, ini ada dua pilihan, ada klasik, ada modern, tapi punya saya ini udah di-set ini modern, jadi saya akan coba aja langsung. Nah, ini muncul kode, ini adalah two-factor authentication, jadi saya harus buka handphone nih untuk masukin kodenya. Karena aplikasi Google Authenticator-nya kan di handphone. Ini kodenya cepat berubah. Keamanan dari ya. Tapi itu opsional sih, jadi kalau misalnya tidak digunakan juga bisa-bisa aja, tapi sebaiknya memang digunakan. Baik, sambil menunggu dashboard-nya terbuka semuanya. Oke, nah ini dashboard-nya udah terbuka semua. Jadi, semua fitur dari Zimbra 9 itu bisa diakses, mungkin saya sorot aja, ini di sisi pojok kiri atas. Ini adalah fitur-fitur utama dari Zimbra. Pertama adalah mail. Yang kedua adalah kalender. Kalender itu luar biasa penting kalau sekarang, karena kita semua punya ruang meeting pribadi. Jadi, kalau menjadwalkan meeting online itu langsung dari kalender. Terus yang ketiga, ini adalah video. Video ini adalah integrasi dengan, contohnya Webex, Zoom, dan lain-lain. Masih banyak listnya, nanti mungkin akan bertambah. Terus, nah ini ada chat. Kalau chat itu di dalamnya ini ada Zimbra Connect. Jadi video conference dan chattingnya itu memang asli buatan dari Zimbra. Yang berikutnya ya, ini cloud storage. Kalau cloud storage itu ini nanti untuk penyimpanan file, juga pengolahan dokumen secara kolaborasi. Ini juga namanya Zimbra Drive dan Zimbra Doc di dalamnya. Tapi nanti juga bisa diintegrasikan dengan Google Drive, Dropbox, dan lain-lain. Terus berikutnya lagi adalah kontak. Nah, ini kalau kontak untuk memanage semua kontak kita di email. Fitur yang akan saya tes pertama kali ini adalah Zimbra Connect. Jadi nanti ada tim juga yang tersebar se-Indonesia yang nanti akan ikut berkolaborasi. Nah ini ada banyak history grup. Chattingnya juga persisten, jadi tidak hilang, dia akan terus berada di cloud. Jadi kalau suatu waktu kita mau lihat lagi historinya, bisa.
Oke, ini sudah ada file dan sebelumnya juga saya udah baca nih filenya dari Mas Ginda. Oke, Mas. Tadi presentasikan sekarang. Oke, Mas Ginda writing. Siap nih. Siap. Wah, Mas Ginda nih mau nge-call nih. Oke. Nah, ini saya answer. Oke. Halo. Halo, Mas Ginda. Halo, selamat siang Mas Yudi. Selamat siang menuju sore ya? Siang, iya Mas Ginda. Iya. Kita mau make sure aja Mas Yudi tentang draft yang tadi pagi udah sempat dikirim ya. Kira-kira masih ada perubahan nggak ya Mas Yudi? Nggak ada Mas, udah oke Mas kalau dari saya. Itu aja mungkin untuk sementara ya Mas. Jadi tim juga semuanya sudah approve Mas. Oke, berarti timeline yang gua show di layar ini udah oke ya Mas Yudi ya? Oke Mas, ya oke. Berarti nanti gua kirim email ya Mas Yudi ya. Terima sampai kasih. Jumpa. Ya, terima kasih selamat semuanya. lanjutkan aktivitas. Ayo Mas Pram, kita lanjut. Siap. Oke, call-nya sudah saya tutup dan sekarang fitur berikutnya yang mau saya show adalah Zimbra Drive. Nah, dari Zimbra Drive ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyimpan file, terus membuat dokumen, membuat presentasi juga bisa, dan filenya juga kompatibel juga dengan produknya Microsoft. Terus ini saya akan coba integrasikan Zimbra dengan dengan Google Drive. Oke, karena tadi udah terkoneksi, saya coba koneksi ulang. Tinggal saya pilih aja ini dengan akun yang mana di Google-nya. Ini permintaan permisi dari Lintas Arta ke Google, kita allow aja. Oke, ini kita harus allow permission-nya. Tunggu proses, nanti kalau sudah terkoneksi akan muncul notifikasi you are connected. Kalau sudah ada you are connected berarti kita nanti bisa melakukan pengiriman itu, attachment-nya nggak pakai native-nya Zimbra juga bisa. Oke, ini sudah muncul notifikasi you are connected. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Kita lihat di email. Nah, dari email kan ini saya udah terima email nih dari Mas Ginda. Dari Mas Ginda, terus saya buka dulu emailnya. Nah, ini Mas Ginda ini sudah mengirim attachment. Kita memiliki pilihan attachment tersebut mau di-download ke lokal komputer kita, atau kita simpan ke Dropbox, atau bisa kita simpan juga ke Google Drive. Demikian juga pada saat mengirim. Jadi kita pada saat mengirim misalnya filenya masih tersimpan di Google Drive, no problem selama ini udah terkoneksi. Jadi ya udah tinggal di-attach aja. Nanti wujudnya juga bisa filenya langsung, tapi kalau terlalu besar ya dikirim sebagai link aja. Gitu. Terus ini fitur terakhir yang akan saya show, yaitu kalender. Sebelumnya saya sudah integrasikan nih, jadi kalender saya itu dengan Webex dan juga dengan Zoom. Jadi misalnya saya mau undang meeting nih jam 4 sore nanti, saya bisa klik aja di sini. Nah, ini eventnya misalnya apa? Meeting, produksi. Mohon maaf kalau misalnya rada-rada lambat, karena ya di rumah juga banyak ini sih. Banyak yang pakai sekarang, sekolah online, ada yang nonton juga kan. Saya misalnya pakainya Webex aja deh. Pakainya Webex, oke. Nah, terus ini yang saya undang siapa? Mas Ginda misalnya. Mas Ginda, Mas Pram. Oke. Siap dikirim, send. Nah, oke. Jadi undangan terkirim ke Mas Pram dan Mas Ginda,
Tapi nanti memang pada saat waktunya meeting akan membuka lagi aplikasi video conference yang kita gunakan. Jadi kalau tadi menggunakannya Webex ya nanti memang tidak di satu dashboard ini akan membuka aplikasi Webex. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi ini saya cukupkan dulu mungkin karena keterbatasan waktu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Mas Bagus. Silahkan Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Yudi. Cukup menarik sekali Mas demonya Mas. Jadi kita bisa melihat secara langsung ya seperti apa Zimbra yang sekarang yang terupdate. Oke. Jika ada pertanyaan untuk Bapak Ibu peserta webinar, dipersilakan untuk menanyakan, menuliskannya di kolom Q&A. Untuk segera nanti kita bisa bahas dalam sesi selanjutnya. Baik, kita sampai di sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Saya coba pilih-pilih dulu sebentar. Oke, kita pilih salah satu pertanyaan untuk Ibu Ellen. Terkait email yang sering dialami oleh kita sebagai pelanggan hosting, sering terjadinya serangan-serangan hacker yang menyebabkan reputasi email menjadi buruk dan terindikasi sebagai spam. Selain menggunakan anti-spam cloud, adakah solusi yang tepat ditawarkan dari Zimbra untuk mengatasi hal tersebut? Ibu Ellen, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Bagus. Suara saya agak eko ya, tapi dengar? Jelas Bu Ellen. Oke, siap. Jadi untuk permasalahan anti-spam memang ini menjadi sangat umum ya, terutama untuk pengguna-pengguna email. Nah, untuk konteks di dalam hosting, jadi mungkin nanti lebih detailnya secara teknis, mungkin dari pihak Pak Luki atau Mas Yudi bisa membantu apa saja yang akan bisa diberikan dari sisi layer lintas arta kepada pengguna. Tapi kalau secara Zimbra, memang kita ada secara natif virus anti-spam, di mana itu biasa kami selalu sarankan penggunaan kalau memang dalam jangka waktu jumlahnya itu besar, misalnya di atas sekitar 100 lebih dari mailboxes, kita biasanya selalu sarankan untuk menggunakan third party layer email gateway atau untuk menambah sekuritas daripada menjaga keamanan anti spam gitu. Jadi ada beberapa yang memang bisa kami rekomendasikan seperti pada umumnya seperti kayak email gateway Barracuda, Ironport, Trend Micro dan beberapa yang pada umumnya komersil udah well known ya. Gitu, sudah bisa dipakai. Ya, seperti itu kira-kira, Pak Bagus. Baik, Bu Ellen. Terima kasih atas penjelasannya. Pak Luki mungkin ada. Iya, terima kasih. Saya ingin menambahkan dari jawaban Mbak Ellen. Yang pertama itu kalau dari sisi lintas arta kita punya anti spam sendiri sebetulnya yang kita gunakan tadi, yang proprietary juga. Yang kita gunakan di depan mail server yang kita miliki saat ini. Itu baru pertahanan yang pertama terkait dengan anti-spam tersebut. Dan yang kedua, kami juga punya next generation firewall untuk melindungi infrastrukturnya. Jadi ini kita berbicara di layer jaringan. Nah, untuk berbicara ke arah web aksesnya itu lintas arta memiliki web application firewall. Jadi untuk melindungi pada saat Bapak dan Ibu mengakses misalnya melalui web yang tadi dicontohkan oleh Pak Yudi. Kira-kira itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Luki dan Bu Ellen. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk Pak Luki. Jadi untuk kapasitas mail baik sender maupun receiver, apakah bisa di-custom Pak kapasitas file attachment-nya? Karena di perusahaan kami ada beberapa level user dan kapasitas file attachment-nya dibedakan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Bagus. Tadi terima kasih juga atas pertanyaannya Bapak atau Ibu. Jadi dari model
deployment-nya untuk lintas arta management tadi disampaikan oleh Mbak Ellen itu ada beberapa model. Model yang on cloud, yang multi tenant itu modelnya dia sudah memiliki fixed capacity. Jadi send and receive-nya itu maksimal 25 MB. Dan itu pun kami menggunakan standar dari mail services lain yang ada secara global. Nah, tapi kalau misalnya diinginkan berbeda-beda setiap bagian ataupun setiap jenjang jabatan di perusahaan itu, kita bisa gunakan sebetulnya model deployment yang kedua, yaitu yang virtual on-premise. Jadi kita deploy satu manajemen Zimbra infrastructure untuk satu pelanggan. Nah, itu nanti kita bisa customisasi dari sisi jumlah attachment-nya, besar attachment-nya tadi, terus berdasarkan jenjang jabatan ataupun bagian dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Pak Bagus dan peserta webinar. Oke, terima kasih Pak Luki. Selanjutnya Pak Luki. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk Ibu Ellen ternyata. Jadi Ibu Ellen, untuk dunia pendidikan atau university, apa fungsi lebih Zimbra dibandingkan produksi jenis Bu Ellen? Terlebih kepada Bapak penanya dari Pak Rocky Hardianto, beliau adalah dosen sekaligus peneliti, Bu. Silakan Bu Ellen. Ya, terima kasih Pak Bagus dan dengan penanya Pak Rudi, betul ya? Ya, jadi secara general memang kita sudah melakukan implementasi dan deployment di institusi pendidikan dan itu tidak hanya di Indonesia tapi juga global gitu ya. Secara pada dasarnya kita memang memberikan support. Jadi untuk dari sisi teknologi itu tidak ada perbedaan antara apakah itu akan institusi pendidikan atau itu komersil atau enterprise dan sebagainya lainnya. Yang membedakan adalah sebenarnya dari sisi komersilnya, di mana kita ini sebenarnya juga menunjang jadi institusi pendidikan dengan harga spesial supaya memang kita sudah dari sisi global Synacor atau yang sekarang Zimbra owned by Synacor, memang ada misi untuk memberikan istilahnya untuk menunjang generasi berikutnya. Jadi di mana kita memang memberikan investasi di situ dengan memberikan harga spesial untuk institusi pendidikan. Kira-kira seperti itu saat ini. Jadi secara teknologi tidak ada bedanya memang dengan yang kita biasanya kita berikan layanan kepada pihak komersil atau enterprise. Oke, baik, terima kasih Bu Ellen atas penjelasannya. Berhubung waktu kita semakin mepet, saya pilih salah satu pertanyaan ya untuk pertanyaan terakhir, tapi nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bahas di acara webinar ini akan kami berikan responnya langsung nanti di sesi kolom Q&A. Jadi satu pertanyaan terakhir dari Pak Andrian Syah PT ABS. Boleh diinformasikan maksimal kapasitas kuota untuk Zimbra Drive setiap user? Mungkin Pak Luki bisa bantu jawab, Pak. Oke, terima kasih Pak Bagus, terima kasih Pak Andrian Syah. Jadi untuk singkatnya, maksimal kapasitas kuota dari Zimbra Drive itu bergantung dari berapa besarnya kuota storage yang diberikan ke user tertentu. Jadi misalnya kalau disampaikan kuota storage-nya itu adalah 10 GB, maka kapasitas Zimbra Drive-nya itu adalah 10 GB. Kalau ditulisnya, ditentukannya itu 100 GB, maka kapasitas kuotanya juga 100 GB. Jadi tidak ada batasan khusus secara teknis, tapi ini lebih banyak secara administrasinya. Bagaimana setiap user memiliki kuota untuk Zimbra Drive yang dibutuhkan. Seperti itu Pak Bagus. Terima kasih Pak Luki. Baik. Tidak terasa kita sudah 1 jam bersama dalam sesi webinar siang hari ini. Namun sebelum webinar kali ini berakhir, saya coba berikan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kami pada siang hari ini. Zimbra kini bertransformasi menjadi sebuah collaboration tools yang memiliki fitur lengkap, yakni yang dibutuhkan perusahaan saat ini.
Sebagai business service provider atau BSP dari Zimbra, Lintas Arta mengemas produk Zimbra Email Collaboration menjadi sebuah produk yang simpel dan efisien. Dengan berbagai keunggulan, yakni keamanan serta beberapa pengalaman dalam melayani pelanggan yang membuat Anda tidak perlu ragu lagi untuk mempercayakan Lintas Arta sebagai provider kebutuhan Zimbra Email Collaboration. Bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan free trial demo, jangan lupa untuk mengisi form feedback melalui link yang sudah dibagikan di kolom Q&A. Baik, demikian sesi webinar kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ellen dan Pak Luki atas waktu dan sharing-nya dengan kita semua. Ya, sama-sama Pak Bagus. Sama-sama Bu Ellen. Pak Bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Luki, Pak Bagus. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar yang telah hadir. Semoga pembahasan kita pada siang hari ini memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat, khususnya terkait collaboration tools. Saya, Bagus Chandra Pratama, dan Pak Luki dan Bu Ellen, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.